Baik, terima kasih. Ada lagi Mbak Fitrotul, mungkin Mbak Margareta, Ya Mas Pak, mohon Anas maaf Pak, Musadi. Ya, mohon maaf Pak dari jawaban sebelumnya tadi Pak. siapa ini? Suaranya kok kecil? Rizky Pak, Oh, Mas Rizky. Suaranya kecil, Mas Rizky. iya Pak sinyalnya buruk. Oh, ya, oke. Kenapa inflasi ekonomi bisa naik? Karena banyaknya permintaan sedikitnya barang ketersediaan Pak. Mm-mm. Hampir sama tadi ya, supply and demand ya. Oke. Terus, yang tingkat suku bunga, teman-teman yang lain, Mbak Margareta mungkin. Nah, ini ada Mbak Gita Pratiwi ya. Mas Koti Pulumam, mungkin ada yang mau ditanggapi tadi. Izin menjawab Pak, Ya, dari siapa? Rizky Pak. Ya, Kenaikan suku bunga selama bulan Ramadan bisa disebabkan oleh beberapa faktor termasuk peningkatan aktivitas ekonomi dan permintaan pinjaman yang lebih tinggi. ini siapa Nah, ini? Rizky Mas, Pak, eh? Rizky. Muhammad Rizky. Rizky Diantoro Pak. Oh, Mas Rizky Diantoro ya. Suaranya kok kecil. Oke. Ya karena tadi Pak, eh, banyaknya peminjam individu yang lebih tinggi dan bisnis Mm-mm. untuk membiayai konsumsi dan kegiatan bisnis. Tambahan selama bulan Ramadan, kenaikan permintaan pinjaman ini dapat menyebabkan peningkatan suku bunga karena penawaran dana yang tersedia mungkin tidak segera dapat menyesuaikan dengan permintaan yang meningkat. Ya, oke. Teman-teman yang lain, kalau tingkat suku bunga, ada Mas Ilhamul Fahmi, mungkin Mas Fikri, Muhammad Fikri. Tidak ada, sudah. Mbak Mufaroha, ada yang mau silakan. Ini ada Mas Izin Fahmi. jawab, Pak. Oke, dari siapa? Kita. Oh, Mbak Gita. Silakan, Mbak Gita. Kalau tingkat suku bunga itu juga kan berkaitan sama inflasi. Jadi, kenapa naik turun? Kalau misalnya inflasi tinggi, ya mau nggak mau suku bunganya juga ikut apa naik, Pak, biar stabil. Oke, ya, baik. Ada lagi, teman-teman. Ada lagi, Mas Tegar. Makasih Mbak Gita. Ada lagi nih, siapa nih? Mas Robi. Mas Alfian, gimana? Tadi teman-teman nyampaikan. Jadi Ya Pak, kaitan, ya, ya memang ini, ya, ya, memang kaitan apa? Terutama kalau di bulan Ramadan atau hari besar, ya, apalagi mungkin tahun baru itu kan memang supply and demand-nya ini sangat mempengaruhi ya di sana. Jadi semakin tinggi permintaan ya otomatis ya inflasi akan tinggi juga ya. Kalau kaitan dengan suku bunga tadi juga yang disampaikan sudah sama Mbak Gita ya. Tingkat suku bunga ini nanti ini pengaruhnya di kebijakan ya, kebijakan termasuk di kebijakan pemerintah nanti. Ini juga akan mempengaruhi ya tingkat suku bunga. Ya, kalau tingkat perekonomian karena inflasi tadi
perputarannya lambat, ya, otomatis nanti tingkat suku bunga juga pasti akan diturunkan untuk meng-up lagi, ya. Atau tingkat suku bunga naik. Kalau dinaikkan nanti otomatis kalau apa namanya perputaran dana itu cukup besar di pasar, ya, ini tingkat suku bunga pasti akan dinaikkan sehingga orang cenderung akan menabung, ya, dengan tingkat suku bunga yang menjanjikan orang akan nabung, ya. Tapi kalau pada saat seret perputaran perekonomian biasanya tingkat suku bunga diturunkan, ya, sehingga sangat menarik untuk orang ngambil, ya, bisa untuk KPR misal. Kalau daya belinya turun, ya tingkat suku bunga pasti akan diturunkan, ya. Ya, gambarannya seperti itu. Jadi supply and demand nanti akan pengaruh juga, betul. Inflasi ini tiga-tiganya juga akan mempengaruhi, ya. Kalau PDB-nya kecil, ya, pendapatan agregatnya suatu negara kecil, ya nanti akan terdampak di yang berikutnya, ya. Itu inflasi, kemudian juga ini tiga-tiganya ini juga saling mempengaruhi. Oke, saya kira itu ya teman-teman. Ada lagi, ini masih ada 8 menit waktu kita. Ada lagi yang mau ditanyakan? Karena menarik memang kalau udah bulan puasa begini, ya. Permintaan paling besar itu ya di apa ini? Kue, ya. Kue lebaran, otomatis harga apa yang naik? Bahan dasar membuat kue apa? Mulai dari telur, Telur ya, gitu ya Pak. tepung, ya kan? Itu pasti akan mengalami kenaikan karena permintaannya memang cukup tinggi, ya. Apalagi kalau sudah orang banyak bermain di sana, yang sistem kapitalis tadi, yang punya modal dia ambil dulu, ya. Nanti pasarnya sudah sangat butuh dikeluarkan. Gitu. Terus apa lagi? Gula. Ini kan permintaannya cukup tinggi nih. Minyak goreng juga. Ya, kalau pas buka puasa kan paling enak apa itu? Es dengan gorengan kan? Itu paling enak itu. Ya, menu wajibnya itu ya. Ada esnya, ada gorengannya itu. Ya, nah, contoh seperti itu. Oke, silakan. Ada lagi teman-teman? Kalau ini saya kira jelas ya. Jadi semuanya ini untuk mengevaluasi. Silahkan, adalah yang mau ditanyakan lagi? Mau tanya lagi Pak. Dari siapa? Silahkan. Alfian lagi Pak. Oh, Mas Alfian, silahkan. Mas Ya. Alfian. Pak, kalau PPN itu termasuk tergolong ke bagian apa ya Pak? Yang Apa? tadi kalau PPN. PPN, pajak penghasilan. Atau apa? Iya Pak, itu termasuk ke suku bunga nggak Pak? Atau inflasi? Oh, bukan. PPN itu berbeda. PPN itu ya kalau ada penghasilan, itu kaitan dengan pajak nanti. Kalau PPN. Ya nanti akan pengaruh juga di tingkat suku bunga atau ini. Kalau perputarannya seperti contoh hari ini, kalau PPN untuk perumahan ya, itu kan kemarin sempat dinolkan itu. Ini masih apa tidak ini kebijakannya? Ya, ini harganya pasti akan turun. PPN itu kalau nggak salah kemarin 11% itu untuk yang perumahan. Ya itu nanti akan ini karena pengaruh jadi di ini perputaran perekonomian, Mas. Ya. Nanti kalau suku bunga sih tidak terlalu berpengaruh dengan PPN. Tapi nanti di harga beli. Ya. Kalau suatu apa namanya di properti agak ini kan di properti ini PPN 11% ini kan free. Kemarin itu 0%. Makanya harga-harga rumah kemarin agak turun. Ya lumayan.
Kira-kira kan di angka sekitar 40-50 jutaan itu. Kalau di kisaran sudah 400-500 juta kan sudah hampir segitu itu PPN-nya. Ya. Jadi PPN itu ya pajak penghasilan ya. Nanti kan tiap ini ada PPN-nya. Tiap apa namanya? Usaha itu kan ada PPN-nya. Ya, kalau tingkat suku bunga itu kebijakan nanti untuk menopang atau mendongkrak perputaran perekonomian, daya beli. Ya, kalau daya belinya turun, ya, daya belinya turun, biasanya apa namanya suku bunga akan diturunkan. Kalau nanti akan beda lagi kasusnya dengan emas, dengan rupiah itu akan beda. Kalau rupiahnya tinggi, harga emas biasanya turun. Ya, naik otomatis juga akan naik. Itu nanti bisa dipelajari lah ya sambil berjalan nanti. Ya, itu ya Mas Alfian ya. Saya kira PPN seperti itu, kasusnya berbeda. Iya, baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Oke, teman-teman, ada lagi yang mau ditanyakan atau kita disaringkan, silahkan.